Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman sekalian pengantar tentang Macromedia Flash MX 2004. Jadi, apa itu Macromedia Flash? Ya, ini adalah salah satu software yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah animasi ya. Jadi saya saya sudah membuat modulnya, tapi ya saya belum sempat untuk merangkum setiap materi-materi penting. Tapi ya ini insya Allah akan saya bagikan kalau sudah selesai ya. Jadi ini sampulnya. Dan ini saya lisensikan CC by SA 3.0. Terus di sini saya jelaskan sedikit tentang buku ini ya. Ini saya peruntukkan untuk kalian yang baru belajar. Ya, oke, intinya sebagai pemula lah. Itu intinya. Dan ini tentang LabCommos, tentang free software, tentang GNU/Linux. Dan ini insya Allah yang akan saya buatkan tutorialnya. Oke, jadi Macromedia Flash itu kita bisa banyak membuat aplikasi. Mungkin teman-teman pernah lihat aplikasi Parampa ya. Saya akan bukakan di sini. Itu adalah salah satu luaran dari aplikasi Macromedia Flash. Ini ya. Misal kita buka ini. Oke, jadi ini aplikasi Parampa ini kita bisa membuatnya dari Macromedia Flash ya. Jadi di sini seharusnya ada menu, tapi kenapa tidak hadir, tidak muncul? Oke. Jadi ya, ini tombol, ini looping dan sebagainya. Ini ada banyak ya kalau tentang Macromedia Flash. Selain itu yang paling terkenal itu kita bisa juga membuat sticky man. Jadi kalau kita buka channel YouTube-nya Alan Baker, itu kita bisa membuatnya di Macromedia Flash. Tentunya kalau Alan Baker ini membuatnya di mana? Dia di Adobe Flash terbaru mungkin ya. Mungkin beliau membeli lisensinya. Saya di sini hanya mengajarkan Macromedia Flash MX 2004. Kenapa ya? Karena ini satu-satunya software dari Adobe yang saya ketahui yang sudah abandonware. Artinya sudah dilepas kepemilikannya oleh sudah dilepas aktivasinya oleh Adobe sendiri. Jadi ini untuk registrasinya ya. Meskipun tidak. Dan ini untuk serial numbernya atau aktivasinya bisa kalian langsung menentu ya. Adakah tadi yang saya buka? Jadi enable to activate Flash MX. Jadi untuk serial number instalasi ini itu ada di sini. Jadi ya next saja untuk installnya. Masternya itu pernah saya upload, bisa kalian unduh ya di sini command Flash MX. Bisa kalian unduh aplikasinya di sini. Saya sudah mengunduhnya di sini. Sudah menguploadnya ya di sini. Atau bisa juga klik langsung ini, bisa. Kalian silahkan baca sekilas dari website ini. Di sini saya menulis. Dan ini serial numbernya. Ini langsung dari official website dari Adobe. Jadi ini. Baik. Dan begini adalah tampilan dari Macromedia Flash MX 2004. Oke. Jadi luarannya itu kita bisa membuat tadi Parampa atau sticky man seperti ini. Tapi ini butuh waktu lama ya. Kalau misalnya kita mau buat seperti ini. Yang seperti ini. Saya akan perlihatkan satu contoh. Teman saya membuat dari Flash MX ya. Jadi ini. Jadi ini dibuat di Flash MX. Baik. Jadi ini. Oke.
Oke. Ini adalah nasihat yang bagus dari Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu salah satunya. Ada juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup kita tidak sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu sekilas ya. Dan aplikasi yang pernah saya buat juga tuh sekalian nonton nah nanti di channel YouTube saya di sini tentang masa matriks. Ini tentang masa matriks. Oke, ini saya buat pakai Flash MX. Dan ini juga bisa kita buat di Flash. Oke, itu mungkin sekilas. Baik, saya akan perlihatkan interface dari Flash MX. Jadi ini pertama kita akan kenalan dengan nama aplikasinya. Di sini juga nama filenya. Jangan lupa kita harus save dulu ya. Ctrl S untuk menyimpan proyeknya. Ctrl S, simpan di mana kalian inginkan. Misal nama kuliah saya kan Urwa. Jadi Urwa. Sekarang di sini adalah menu bar. Bisa kalian lihat di sini file, new, open dan seterusnya. Oke, insert, modify, text, command, control, window, dan help. Dan pastikan di windownya kalian centang library ya, agar tampil sini library. Dan kebiasaan saya itu selalu meminimasi ini ya. Ini tidak penting menurut saya. Nah, setelah itu di sini ada tools. Jadi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian menginstal Macromedia Flash di laptopnya, di Windows-nya. Oke, saya update dulu ya. Itu hati-hati dalam memilih tombol tadi. Oke. Hati-hati dalam memilih ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengambil sebuah tool, ya klik saja toolnya, baru ketik di sini. Atau misalnya saya ambil rectangle ya, saya ambil kotak seperti ini. Baik, karena kalau tidak, coba saya save dulu ya. Saya save dulu, lalu saya klik di luar dari area tombolnya. Itu akan error. Yang sini misalnya. Oke, itu akan error. Akan keluar aplikasinya. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi saran saya ya hati-hati saja saat membuka sebuah file, saat memilih tools di Macromedia Flash MX. Baik, ini sebenarnya lanjutan untuk materi di jurusan saya. Baik, saya akan tambahkan di sini library-nya sebelah kanan. Ya harusnya include ya di sini. Gimana ya? Gimana? Oke, saya lupa ya. Kok gini? Coba saya pilih dulu panel set lalu defaultnya. Baik, lalu saya pilih window, library-nya sebelah sini. Baik. Setelah itu, oke, saya akan coba. Jadi kalian bisa bereksperimen ya di tools-tools ini. Ini yang belum saya jelaskan tadi tentang rectangle. Jadi rectangle ini bisa kita kustomisasi seperti tool tadi yang bulat. Saya ubah luarannya. Ini bisa kita jadikan background ya. Caranya itu saya juga lupa tampilkan ke kalian. Di sini window, toolbar, design panel, allegiance. Kita aktifkan allegiance-nya di sini. Lalu kita double klik ini. Jadi kan tadi size-nya di sini yang waktu pelatihan itu 1280 dengan 720. Lalu kita oke. Nah, di sini saya double klik. Lalu ada di sini to stage. Kita aktifkan. Kita pastikan aktif. Lalu kita pilih ini match size. Oke, lalu pilih ini agar di tengah, ini juga di tengah. Baik. Jadi ini sudah seperti jadi background-nya. Kalau kalian tidak mau background seperti ini ya bisa juga. Misal
Ini saya perkecil dulu ya. Nah, misal saya mau ambil gambar dari luar. Jadi file import to library. Usahakan import saja di library. Nanti kita seret ke stage. Misal saya mau ambil gambar ini ya. Eh, misal ini ya. Sudah ada di library. Saya tinggal drag and drop ke dalam sini, itu sudah jadi gambar. Baik, kita bisa perkecil, jadi klik saja ini, lalu match size. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk mengatur ke tengah, ini. Baik, seperti itu. Nah, sekarang saya mau kotak yang tadi, kotak yang ini, itu berada di depan. Caranya gimana? Saya tinggal tambahkan layer saja. Lalu saya pindahkan ini ya, saya cut. Oke, saya pindahkan ke layar 2. Saya klik frame pertama. Ini saya bisa perbesar ya. Lalu saya paste. Oke, baik. Setelah itu, ini kan saya bisa ganti namanya dengan cara double klik saja, ganti namanya background misalnya. Background. Lalu di layar 1 saya namakan animasi misal. Ini bisa saya geser ke atas. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ceritanya background ini bab 1, gambar ini bab 2. Jelas sampai sini? Semoga jelas ya. Nah, jadi ada dua opsi untuk membuat sebuah background. Ada gambar atau bisa juga gambar dari sini. Rectangle kah? Baik. Yang belum juga saya jelaskan adalah pada saat kita sudah tetapkan sebuah background, misal ini ya, saya bisa kunci agar tidak kemana-mana. Baik, sampai di sini. Terus ini saya bisa atur ya bentuknya. Jadi kita fokus lagi di tool rectangle. Sini custom. Oke, sorry. Saya hapus dulu. Jadi kan tadi saya jelaskan sampai di sini saja di oval. Sekarang kita fokus di rectangle. Kalau rectangle biasa itu tekan shift saja agar bisa ya persegi. Kalau mau persegi panjang lepas shiftnya ya atur saja bagaimana perseginya. Oke, jadi gitu. Double klik, hapus. Sekarang tahan sekitar 2 detik. Nah, akan muncul di sini Polystar. Di Polystar di sini kita bisa pilih option. Lalu pilih di sini, misal saya mau pilih 3 untuk membentuk segitiga. Caranya seperti ini. Tekan shift. Oke, tekan shift dan control kalau mau lebih rapi ya. Oke, baik seperti ini. Jadi kalian sesuaikan saja. Ini segitiga. Nah, kalau mau segi 4 ya, tekan lagi lama. Polystar. Jadi di sini optionnya kita ganti saja, misalnya 4 untuk segi 4. Oke, jadi seperti ini. Kalau mau rotate ya kita buat saja dulu seperti ini. Lalu kita bisa ambil ini ya, yang kui, double klik, lalu pilih ini. Sampainya muncul ya icon yang tanda panah seperti ini. Lalu tekan Ctrl, lalu oke sorry, tekan Shift agar ya bisa seperti ini sesuai. Ngambilnya itu 90 derajat ya kalau tidak salah. Baik, jadi ya seperti ini. Baik, setelah itu kalau saya mau ambil bintang ya, saya klik saja ini. Polystar tool, pilih option, lalu ganti polygon menjadi star. Misal saya mau bintang 5. Ya, pasang 5, lalu pasang bintangnya. Kalau mau kita jadi biasakan V untuk selection tool. Double klik ini untuk menyeleksi. Kalau kalian mau ganti gambar warnanya silahkan. Itu terserah kalian. Tekan Q untuk mengaturnya. Tekan Shift agar bisa lurus seperti ini. Oke, bisa juga kalian tidak tekan apa-apa di Ctrl atau Shift, jangan tekan saja. Jadi pakai mouse saja untuk atur bagaimana posisi bintangnya. Ya, itu tadi tombol untuk Polystar tool dengan rectangle tool. Oke, jadi saya tekan V lagi. Saya akan seleksi ini lalu saya hapus. Setelah itu ada di sini pencil tool. Ini bisa kayak tanda tangan ya. Tapi kalau di sini ya seperti inilah. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, terus di sini ada di optionnya masih di pencil tool. Kalau kalian pilih smooth ya smoothnya itu seperti ini. Ya smooth, lebih smooth daripada yang saya pilih tadi di awal. Oke, ini lurus ya. Ini membentuk
seperti smooth. Baik, itu tadi pensil tool. Sekarang saya pindah ke brush tool. Ini brush seperti ya brush. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang mau saya berikan perbedaan kalian perlihatkan. Jadi saya tekan Ctrl Shift lalu zoom in zoom out. Kalau ini saya zoom out, oke saya zoom out, lalu saya ambil ini brush tool itu tetap oke itu akan berubah ya, berubah size-nya. Jadi misal ini tadi yang saya zoom in itu 158% ya. Jadi garisnya itu seperti ini jenisnya, garis-garisnya. Nah, kalau misalnya saya zoom out, Ctrl Shift lalu zoom out, lalu saya tambahkan di sini, itu akan berubah ketebalannya. Jadi sesuai dengan ukuran dari stage-nya kalian. Kalau misalnya ingin mengunci look fill-nya, ya kunci saja. Misal setebal ini kan. Kalau saya perbesar, oke sorry. Kalau misalnya mau diatur kecilnya, seperti ini, pilih saja kecilnya. Jadi seperti itu. Dan yang membedakan juga antara pencil tool dengan brush tool, ini kita tidak bisa seleksi. Bisa bisa kita seleksi ya. Baik. Saya akan zoom out. Lalu seleksi semuanya, saya hapus dulu. Jadi saya di sini sedang bekerja di ini ya animasi, lalu frame pertama. Baik, saya pilih di sini fit in window. Sekarang melanjutkan pelajaran sebelumnya, saya pilih window, other panel, command libraries, lalu button. Kan muncul di sini button. Ini saya sembunyikan library-nya. Sini button ada banyak ya. Misal saya pilih button blue. Button blue saya pasang di sini aja, di sebelah kiri atas. Nah, ini saya berikan nama frame-nya. Kalau misalnya kalian ingin membedakan antara nama-nama frame ya, bisa juga. Bisa kalian klik di sini untuk tambah layer, agar layer 3. Terus namakan di sini nama frame-nya. Misal frame 1. Itu bisa. Terus kalau mau kalian tambahkan lagi frame bisa. Ini untuk stop. Bisa. Tambahkan saya action stop di frame ke pertama layar 4. Jadi action stop ini hanya ada di frame pertama layar 4. Keyframe pertama layar oke. Iya, blank keyframe ya karena tidak ada PIC-nya di stage. Kalau sudah ada isinya di stage itu ini ya. Sudah kelihatan. Di sini belum masih kosong. Ini juga kosong. Yang sudah terisi stage-nya itu ini layar background di frame 1 karena sudah ada ini ya. Saya kunci tadi. Oke, saya kunci ini supaya tidak bisa kemana-mana. Baik, sekarang di sini hanya stopnya di layar 4 frame 1. Untuk frame lain tidak ada. Baik. Semoga sampai di sini dipahami. Nah, lalu kita akan perlihatkan lagi apa lagi ya. Nah, mungkin itu saja dulu.